Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun Sadaqallahul azim Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Marilah kita sama-sama sejenak mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hanya karena rahmat dan karunia-Nya jualah di Jumat yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup bagi kita dari kehidupan dunia ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Mari kita istiqamah hadirin kaum muslimin untuk tetap menjadikan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidup kita dalam beraktivitas sehari-hari. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah kita yang singkat ini, khatib mengambil rujukan khutbah kita Al-Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 urutannya dari 114 surat dalam Al-Quran, ayat yang ke-26. Surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Ayat ini hadirin kaum muslimin diawali dengan kata-kata ya bani Adam. Berarti ayat ini untuk seluruh anak cucu Adam hakikatnya. Tidak hanya kaum muslimin. Berarti ayat ini dipanggil, diingatkan seluruh manusia, karena memang manusia itu adalah anak cucu Adam, keturunan yang diawali oleh Nabi Adam alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan. Dan sungguh kami telah menurunkan
atau menyediakan untukmu semuanya, yaitu pakaian untuk menutup auratmu dan menjadi perhiasan bagimu. Wa libasu taqwa zalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik bagimu. Itulah sebaik-baik pakaian. Zalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan kamu sekalian bisa mengingatnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, apa yang kita pahami dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, telah menyediakan pakaian untuk kita. Kita bisa membeli pakaian sebagaimana yang kita pakai hari ini kaum muslimin. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bukanlah bermakna Allah turunkan langsung pakaian, baju, celana yang kita pakai ini bukan turun langsung dari langit berbentuk pakaian, tapi Allah sediakan di alamnya yang amat luas ini bahan-bahan pakaian yang nanti diolah. Seperti pohon kapas diolah nanti diparut jadi benang, nanti ditenun jadi kain, dijual di pasaran, diberi kita ada rezeki kita beli, lalu kita pakai. Inilah maknanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, adanya pakaian itu Allah sampaikan dua fungsinya. Ada dua guna pakaian. Yang pertama, yuwari sawatikum. Dengan pakaian yang dikaruniakan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah itu, agar kamu menutup auratmu. Inilah tujuan pertama pakaian secara zahir, hadirin kaum muslimin. Belilah pakaian itu agar kita bisa menutup aurat. Menutup aurat ini adalah manusia, Bani Adam, yang membedakannya dengan makhluk Allah yang lain. Agar engkau mulia wahai manusia, agar engkau mulia wahai anak Adam, disediakan pakaian, beli pakaian itu, tutup auratmu. Inilah fungsi pertama pakaian. Kalau tengok kajian fikih, batas aurat yang kalau terbuka, hadirin kaum muslimin, kita berdosa, yang wajib kita tutup. Yang laki-laki mana batas auratnya? Di antara pusat dan lututnya. Ini wajib ditutup. Tidak boleh nampak sembarangan. Yang harus kita jaga, hadirin kaum muslimin, dalam perjalanan keseharian kita. Inilah aurat, batas yang ditetapkan oleh ulama. Laki-laki batasnya adalah di antara pusat dan lututnya. Inilah batas aurat. Berarti masuk di sana pahanya, hadirin kaum muslimin. Mari kita istiqomah menjaga aurat ini dalam kondisi apapun, jangan terbuka, hadirin kaum muslimin. Berdosa kita, laki-laki yang dewasa, yang Islam, mari kita sungguh-sungguh menjaga. Maka berhati-hatilah, karena Allah sudah memberikan batasan itu, pasti ada manfaatnya, pasti ada tujuannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menutup aurat, pasti ada manfaatnya. Mungkin tidak kita uraikan, hadirin kaum muslimin, lebih panjang bagaimana batas aurat ini. Yang jelas sebagai laki-laki yang beriman, hadirin kaum muslimin, Allah menggariskan di dalam surah Al-A'raf ini diturunkan pakaian. Mari kita tutup, kita jaga aurat kita di mana saja, di jalan, di pasar, di tempat-tempat olahraga, auratnya dari pusat sampai ke lutut. Mari kita jaga dengan istiqamah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau perempuan, anak gadis Hawa, istri kita
batas auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajahnya, kecuali telapak tangannya. Rambut masuk aurat. Maka apa peran kita sebagai ayah, hadirin kaum muslimin? Maka tolong ingatkan istri kita, anak gadis kita yang sudah balik, jangan sampai mudah terbuka rambutnya. Harus ada rasa marah kita, rasa peduli kita, hadirin kaum muslimin. Karena ini kitalah yang menjaga, mempunyai peran. Ayahlah yang berperan menjaga anak istrinya untuk menutup aurat. Peran itu sudah disampaikan oleh Allah dalam ayat lain, ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang yang beriman, wahai bapak-bapak yang beriman, wahai ayah-ayah yang beriman, suami-suami yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, anak istrimu, naro, dari kemungkinan nanti neraka tempatnya. Itulah peran yang baik kita, hadirin kaum muslimin. Tidak murah jadi ayah, tidak murah jadi suami. Anda tanggung jawab menjaga keluarganya dari kemungkinan nanti neraka tempatnya. Ketika kita nikahi istri kita dulu, inilah beralih tanggung jawabnya dari ayahnya kepada kita, menyelamatkan dia, menjaga dia dunia wal akhirat. Maka peran kau harus ulang-ulang, hadirin kaum muslimin. Maka tidak patut, tidak seharusnya ketika orang tua atau ayah atau suami tidak ada rasa malu istrinya buka aurat keluar rumah. Sebagai ayah tidak malu anak gadisnya buka aurat keluar rumah, tidak ada marah, berarti inilah kelemahan iman. Allah menyuruh menutup aurat istri kita, anak gadis kita, pasti ada manfaatnya. Kenapa ditutup? Ini lambang kecantikannya, hadirin kaum muslimin. Inilah nanti godaan orang-orang jahil, godaan perilaku seksual yang bebas, pemerkosaan, hamil di luar nikah. Inilah awalnya, hadirin kaum muslimin. Karena orang tua, termasuk orang tua, lalai mengingatkan anaknya. Maka ketika kami, Pak Penghulu atau Pak Kom, menerima catin-catin yang menikah, yang sudah hamil ini sekarang tidak 1-2 lagi, kalau boleh sudah mulai banyak, hadirin kaum muslimin. Pada saat itu mendaftar nikah, tidak lagi bahagia tapi menangis. Pak Kua, Pak Penghulu, kamu mendaftar nikah, tapi air mata orang tuanya bercucuran karena tidak siap. Anaknya sudah hamil. Kenapa dia hamil? Bebas bergaul. Kenapa bebas? Karena lalai. Mungkin awalnya bisa jadi dia lalai menutup auratnya, sehingga orang yang tidak ada niat awalnya berbuat tidak baik karena melihat auratnya terbuka, pakaian yang tidak pas, timbul niat kejahatan. Makanya Bang Nabi mengatakan, kejahatan tidak hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Al-Quran sudah mengajarkan. Inilah yang pertama. Mari khatib ingatkan kita menjaga baik aurat kita sebagai ayah, aurat istri kita sebagai istri, aurat anak-anak gadis kita, termasuk aurat anak bujang kita yang sudah dewasa. Batas aurat sudah jelas. Mari komitmen istiqomah menjaganya, karena pasti ada manfaatnya, karena ini dari Allah Subhanahu wa taala. Warisan yang kedua, adanya pakaian untuk perhiasan bagimu. Boleh kita berhias, hadirin kaum muslimin. Pakaian yang bagus, yang gagah, yang terbaru, silakan. Agar kita tampil lebih percaya diri, tampil lebih baik, tampil lebih bersih, silakan. Warisan berhias. Mau sama dari kepala sampai bawah, matching, bahasa kininya serasi, silakan. Selagi yang dipakai itu halal, dibeli dari yang halal, dan tidak ada niat nanti menyombongkan diri pada orang lain dengan pakaian itu, silakan, selagi dalam batasnya, hadirin kaum muslimin. Lalu ayat ini disambung kuncinya. Allah mengatakan, walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik bagimu. Di awal Allah mengecewakan masalah pakaian fisik.
Kau guna manfaatnya. Lalu Allah di tengah mengajarkan pakaian takwa lebih baik. Apa artinya? Yang mana pakaian takwa itu? Yang pakaian takwa itu ketika Rasul pernah ditanya, inilah akhlakul karimah. Iman yang ada di dada, takwa yang ada di hati, termasuk adalah amalan-amalan hati yang teraplikasi di dalam bentuk akhlakul karimah. Iman, takwa, akhlakul karimah. Lalu kenapa Allah katakan? Di surah Allah pakaian tutup aurat, lalu Allah katakan pakaian takwa lebih baik. Disinilah hadirin sekalian kita pahami. Kalau membeli pakaian yang bagus, yang rancak, yang rapi, yang terbaru, ada piti bisa balik, murah mendapatkannya. Tetapi melatih pakaian hati itu sulit hadirin sekalian. Belum tentu orang pakainya bagus, rapi, anggun, islami, muslim banget bahasanya, hatinya sebersih pakaiannya. Inilah Allah kata. Maka ketika sekarang hari-hari Maulid Nabi ini diarahkan kepada sebuah visi Rasulullah, tujuannya Rasul tidak diutus kecuali menyempurnakan akhlakul karimah. Kajian Maulid Nabi itu adalah tidak hanya mengkaji bagaimana kelahiran Rasulullah, tapi bagaimana akhlak Rasulullah itu ditiru, diteladani hadirin kaum muslimin di dalam semua aspek kehidupan. Akhlak kejujurannya. Kenapa Rasul bisa jujur? Karena di hatinya ada pakaian takwa hadirin kaum muslimin. Kenapa Rasul bisa selalu benar? Di pasaran dia jujur, benar, amanah. Rasul penyabar, Rasul ikhlas, Rasul khusyuk dalam ibadahnya. Tidak pemarah, santun, tidak iri dengki, iri hati, semua perilaku yang tidak baik itu. Kenapa Rasul bisa? Kenapa Rasul melampaukan akhlakul karimah yang dianggap ketika istrinya ditanya bagaimana akhlaknya ya Rasulullah kepada istrinya, istrinya menjawab dengan spontan, akhlaku Al-Quran. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Semua dalam bimbingan Al-Quran. Inilah rahasianya. Kenapa demikian? Karena Rasul betul-betul, karena dibimbing oleh Al-Quran, pakaian takwa itu dibawa kemana-mana. Dari jago lalu sampai nanti dia tidur kembali, dia istiqomah memakai Al-Quran di hatinya. Inilah pakaian takwa. Pertanyaannya, kenapa orang dalam kajian ayat ini orang pakainya bagus, rapi, hadirin kaum muslimin, tetapi kadang-kadang mulutnya membuat orang lain sakit hati? Kenapa orang berpakaian bisa dia berdasi, tetapi ada di hatinya mental mencuri? Inilah koruptor hadirin kaum muslimin. Bukan baju yang salah, tetapi tidak memakai pakaian takwa. Lalu yang lebih spesifik, kenapa awak bahagia ini hadirin kaum muslimin mungkin tidak ikhlas, tidak khusyuk solat? Khusyuk itu pakaian hati, itu pakaian takwa. Orang khusyuk solat, mungkin ada perilaku-perilaku yang salah, dosa-dosa yang lain. Pakaiannya bagus tapi solat tidak khusyuk. Cepat, mulai Allahu Akbar, kencang, naik turun, dalam hitungan 1 menit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cepat. Bajunya yang salah? Tidak hadirin kaum muslimin. Pakaiannya yang salah? Tidak. Karena hatinya yang lalai dengan pakaian takwa tadi. Kenapa kita tak mau sulit memaafkan kesalahan orang lain? Kalau baju rancak, kesalahan saudara kita kadang-kadang hadirin kaum muslimin, salah pakaro urusan harta dunia. Amu ndak basapuan sehari, 2 hari, seminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak tegur sapa, putus silaturahim. Padahal dia menyadari la yadkhul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Lain tadangan ditalim. Tapi belum juga sanggup sampai hari ini. Bajunya yang salah? Tidak. Inilah pakaian takwa di hati. Inilah rahasia kenapa Allah katakan, maka mari kita hiasi hati kita dengan pakaian ketakwaan. Yang mana itu?
akhlakul karimah, iman dan amal-amalan hati. Kalau pakaian takwa itu sudah bagus di hati, insya Allah keluarnya akan baik. Inilah hadis pengunci. Inna fil jasadi mudghah, iza salatil jasadu kullu, wa iza fasadil jasadu kullu, ala wal qalbi. Di dalam tubuh ada segumpal daging, kalau baik dia baik seluruh tubuh, kalau jelek dia akan memancar perilaku yang tidak baik. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak manfaat. Tabil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang waktu itu terus berjalan dan berputar, tidak akan kembali lagi. Hadirin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman, beramal soleh, mengingatkan untuk kebenaran dan mengingatkan untuk kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر.